Hai sobat, kali ini kita akan membahas tentang awal mula Hari Pramuka di Indonesia. Berdirinya Pramuka diprakarsai oleh Baden-Powell, mulanya pada tahun 1907, ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Ia mengadakan perkemahan Pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di seluruh penjuru Inggris bahkan beberapa negara lainnya, hingga akhirnya terbentuklah organisasi Pramuka. Organisasi ini semula hanya diikuti oleh para anak laki-laki. Namun, ketika tahun 1912, Baden-Powell dibantu oleh sang adik, Agnes Powell, mendirikan organisasi Pramuka untuk perempuan, Girl Guides. Organisasi kepramukaan tersebut akhirnya dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Setelah membentuk Pramuka untuk usia anak-anak, kemudian Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun di tahun 1918. Di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional, organisasi pramuka yang beranggotakan 9 orang, kemudian penetapan London sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Namun pada tahun 1958 serta ke Geneva dan berpindah kembali ke Swiss pada tahun 1968. Eksistensi pramuka semakin melambung tinggi pada tahun 1922 ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Rovering to Success, yang artinya mengembara menuju sukses. Melihat gerakan pramuka yang berada di Indonesia, membuat tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders Pandu untuk anak bangsa. Eksistensi gerakan kepanduan di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut membuat banyak gerakan kepanduan bermunculan di Indonesia pada tahun-tahun 1928 sampai tahun 1935. Gerakan tersebut ada yang bernafas kebangsaan maupun agama. Pada tanggal 28 Desember tahun 1945 terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Kepanduan ini merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 Big A, tanggal 1 Februari tahun 1947. Namun, tahun-tahun berikutnya banyak organisasi kepanduan yang kembali bermunculan, hingga kemudian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 Big A, tanggal 1 Februari tahun 1947 dengan keputusan nomor 23.441 Kap, tanggal 6 September tahun 1951. Akhirnya, pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Beliau menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Saat Gerakan Pramuka dikenalkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Setiap tahunnya seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia akan memperingati hari tersebut. Sejarah pramuka di Indonesia cukup panjang dengan berbagai organisasi. Walau begitu, perbedaan tersebut akhirnya berhasil bersatu menjadi satu kesatuan. Baiklah sobat, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain pertemuan.